Ya alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan hari ini yang penuh dengan berkah. Tentu saya akan membahas tentang pernikahan ya Bapak Ibu. Kita tahu pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan juga ibadah yang sangat mulia. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci antara pria dan juga wanita yang sama-sama dibentuk dalam sebuah rumah tangga yang sama-sama kita harapkan sakinah, mawaddah dan warahmah, tentu seperti dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini kita tahu bahwasannya membangun rumah tangga bukanlah formalitas ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dibangun dengan cinta, dengan kasih sayang, supaya makin tumbuh nanti rasa-rasa yang ada di antara Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti ada kata perceraian, karena kita tahu sendiri ya, perceraian adalah bagian dari setan yang mengganggu iman manusia. Rasulullah SAW bersabda, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu, menikah itu bukan cuma memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga mengikuti sunnah dan juga membentuk keluarga yang harmonis. Ya baik Bapak Ibu, sekiranya dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan tentang pernikahannya mungkin? Oh, Bapak silakan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya. Jadi gimana misalkan kita bertengkar dengan istri kita, kemudian cara yang ampuh untuk berdamai gimana ya? Oh, walah, pertanyaannya bagus sekali. Kalau istri marah, kayak mana caranya biar supaya marahnya redah ya kan? Cepet damainya. Kalau kita ya Bu ya, para istri-istri nih Pak, maunya tuh biasanya didengar dulu. Jadi biarin aja dia marah-marah kita iya aja. Ya kan, nggak apa-apa kalau bapak rasanya jenuh, capek, tahu ya Pak ya Bu ya. Mulut istri kita tahu ya kayak mana. Kalau udah marah pasti emosinya nggak stabil. Jadi nggak apa-apa. Nanti bapak boleh sambil nonton bola dulu, mau main game mau apa terserah. Jadi nanti kalau istri udah reda, kan sudah muhrim ya, sudah nikah, sudah halal, setelah itu boleh dipeluk, dicium boleh, supaya reda marah istrinya. Setelah itu minta maaf, namanya laki-laki ya Bu ya, tidak luput dari salah. Nggak salah pun kita ya kan Pak, tetap salah di mata istri. Jadi ya udah, solusinya damai itu cuma itu, satu, ngalah sama istri Pak, karena ngalah sama istri juga berpahala. Betul ya Bu ya? Iya gitu Pak. Baik, terima kasih ya Ustazah. Ya, ada lagi yang lain yang mau tanya? Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya, kalau kita udah nikah, boleh nggak sih suami itu suka main game sampai lupa waktu? Sebenarnya ya Pak ya, main game itu ya perlu buat hiburan, tapi kan keluarga prioritas ya kan. Yang namanya game itu suka buat lupa waktu bapak-bapak, jadi kadang lupa semuanya, lupa sama kerjaan, lupa sama kalau kita punya anak, lupa kita punya istri gitu. Jadi pakai waktu Pak, ya kan Bu ya. Nah kalau bapak main gamenya aja istri lebih seru ya kan, siapa tahu sehobi lah. Kalau nggak sehobi ya itu yang susah sebenarnya ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kita istri, kita cobalah masuk ke dalam dunianya si bapak. Kalau nggak masuk juga ya udahlah, berarti memang belum rezekinya. Bapak main sendiri, main game, istri cari kesibukan lain, sudah selesai. Nggak ada yang perlu mau dimarah-marahin, nggak ada yang perlu mau didebat-debatin. Rumah tangga yang adem ayem aja ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Ya Bapak Ibu, demikian untuk
Penceramahan saya pada sesi kali ini, semoga kita bisa menjalankan pernikahan kita dengan penuh cinta, tentu juga bisa menjalankan sakinah mawaddah warahmah sesuai syariat Islam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, punya keluarga yang harmonis, menjadi suami yang santun terhadap istri, menjadi istri yang santun terhadap suami. Tentu kerongkongan tak pernah letih dari lantunan zikir dan doa, ruku dan sujud menjadi nafas rumah tangga kita semua. Dan tentu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dalam sesi kita kali ini. Semoga sama-sama bermanfaat dan dapat diterapkan buat Bapak Ibu sekalian dan tentunya buat saya sendiri. Untuk itu kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.